Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pedes, Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan sebagai tugas 1.2a 6 demonstrasi kontekstual modul 1-2. Apa saja nilai-nilai guru penggerak? Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua yaitu inovatif. Kemudian yang ketiga, mandiri. Kemudian yang keempat yaitu kolaboratif. Yang kelima yaitu reflektif. Berdasarkan nilai tersebut akan saya beri gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Saya akan membuat kesepakatan kelas. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid-murid saya. Dalam hal ini, di awal tahun ajaran dan di awal materi, saya membuat kesepakatan kelas tentang pembelajaran yang akan dilalui. Kemudian masih yang berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mengemas pembelajaran yang lebih rileks dan menyenangkan. Contoh dalam pembelajaran, saya berusaha merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam mereka, yaitu bermain. Saya memperbanyak ice breaking di sela-sela pembelajaran dan menyelipkan pembelajaran dalam permainan yang mereka lakukan. Sebagai contoh adalah aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Lakukan. Kemudian masih berpihak pada murid, tidak menyamaratakan kemampuan anak. Membimbing siswa yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi dengan cara tidak melakukan anak sama rata, memperlakukan anak sama rata karena tiap anak punya keunikan sendiri-sendiri dengan cara berkeliling melihat proses belajar siswa di kelas dan membantu anak yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian masih berpihak pada murid, saya akan tidak menghukum jika anak melakukan kesalahan. Tidak menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari tahu mengapa mereka melakukan kesalahan, sehingga kita bisa ngomong murid kita agar tidak melakukan kesalahan dalam hal yang sama. Kemudian nilai inovatif. Yang pertama, saya menciptakan karya inovatif. Di antaranya buku-buku cerita anak, antologi puisi, kemudian juga alat peraga. Buku-buku cerita anak, antologi puisi yang sudah saya lakukan dan besok saya berencana atau gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak adalah menulis buku-buku cerita anak, antologi puisi seperti ini. Ini yang sudah saya tulis. Ada Salri, cerita anak, kemudian Butiran Luka, keadilan guru, akar hati pendidikan,
Dan yang terakhir, yang tahun 2023 ini, saya menulis buku cerita anak yang berjudul Cita dan Cinta Biba. Selanjutnya, untuk alat peraga, saya menuliskannya dalam laporan penggunaan alat peraganya, dituliskan di dalam sebuah buku. Kemudian, mempraktekannya di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian, nilai inovatif yang kedua yaitu inovatif pembelajaran dengan dituliskannya ke dalam best practice. Nah, ini saya tuliskan pengalaman berefleksi saya sebagai inovatif saya dalam pembelajaran. Contohnya penggunaan stylus tablet dalam pembelajaran jarak jauh. Saya juga gambarannya memperoleh juara dalam penulisan best practice. Ini yang sudah saya peroleh adalah juara 2 lomba best practice dari lomba pekan tematik UNY tahun 2022. Kemudian inovatif yang ketiga yaitu inovatif dalam menulis buku publikasi ilmiah. Di antaranya saya telah menulis membatik untuk sekolah dasar, model kooperatif jigsaw dalam pembelajaran volume kubus dan balok, jurus situ menulis artikel. Itu gambaran ke depan saya sebagai guru penggerak banyak menulis buku publikasi ilmiah. Kemudian nilai inovatif yang keempat adalah memanfaatkan IT dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil atau dari tujuan pembelajaran. Yaitu diantaranya dalam gambar berikut, saya menggunakan LCD, menggunakan laptop dalam pembelajaran, sehingga lebih mudah untuk melaksanakan pembelajaran dan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian, yang selanjutnya, inovatif yang selanjutnya, membuat banyak video pembelajaran di YouTube untuk menambah pembelajaran anak dan memajukan pendidikan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu menulis artikel sebagai inovatif dalam pembelajaran ke dalam jurnal atau koran dan majalah. Di antaranya yang sudah saya tulis dan merupakan gambaran saya sebagai guru penggerak untuk tahun kedepannya adalah menulis jurnal dalam wahana inovasi guru, dalam jurnal di pasca sarjana, kemudian jurnal di edukasi publik, ya di edukasi itu adalah di Universitas di Wonosari, kemudian di majalah Aiko, kemudian di jurnal Dwi Jawara, dan jurnal sebuah jurnal pendidikan yang alhamdulillah saya sebagai penulis setiap periodenya. Kemudian untuk nilai mandiri, yang pertama yaitu saya selalu berusaha mengikuti komunitas praktisi, diklat, workshop dengan kesadaran diri dan belajar mandiri. Kemudian yang kedua adalah membuat desain pembelajaran sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta menjadi teladan bagi siswa sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian nilai kolaboratif. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan murid, kepala sekolah, teman sejawat, orang tua murid, dan berbagai pihak. Di antaranya yaitu ini berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya adalah mengajak teman sejawat berkolaborasi dalam perbaikan pendidikan atau pembelajaran di kelas. Contohnya sebagai berikut, saya berkolaborasi dengan teman sejawat melakukan penelitian tindakan kelas. Di sini ada 2 orang teman saya sebagai observer yang berkolaborasi untuk memperbaiki pendidikan di kelas saya. Kemudian nilai kolaboratif selanjutnya,
saya berkolaborasi dengan teman komunitas untuk menciptakan dan memperbaiki pembelajaran. Contohnya ini komunitas belajar SD, SMP yang bersama-sama untuk meningkatkan perbaikan di kelas. Kemudian nilai reflektif selanjutnya, ini yang kemudian nilai reflektif. Di akhir pembelajaran, saya membuat kesimpulan bersama siswa dan melakukan refleksi materi yang siswa masih kesulitan. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan pendapat dan harapan siswa untuk pembelajaran berikutnya supaya pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian menjadikan hasil refleksi sebagai bahan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, demikian tadi gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagai tugas 1.2A8 koneksi materi modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.